Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih oleh Tuhan. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
hidupku bersyukur. Oh haleluya, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau kami harus melewati lembah kelam, tapi kami percaya Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyertai kami ya Allah. Oh haleluya. Sebab itu kami mau katakan Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapanku percaya, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini,
buat kasih setiamu bagi kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya yang Kau curahkan bagi kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini menjadi korban yang harum yang kudus berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan ke akhirnya dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Segala kuasa kegelapan ingin mencuri, membunuh, binasakan kami saat ini, kami tolak, kami hancurkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya hadirat Allah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dimanapun jemaat berada, beribadah secara online, Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dan kami habiskan ibadah pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya haleluya. Saya akan menyapa bagi jemaat Tuhan di mana berada. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes, haleluya. Kita percaya Allah kita Allah yang Maha Dahsyat. Amin. Pelukis cakrawala, datanglah dan bertahta. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji mengagungkan Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama kita katakan. Datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan. Lebih surga. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Yes Lord. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan. Datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama. Haleluya. Musik memuji Tuhan, pengagungan Raja di atas segala raja. Rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Allah yang maha besar, yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tetap arahkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Bila firman Tuhan mengubah hidup kita menjadi rema. Tak terbatas Tuhan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari naikkan puji dengan sungguh-sungguh, katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, amin, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita berdoa untuk siap menerima firman Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan bicara, sampaikanlah pesan Tuhan di hari Minggu ini dengan penuh kedahsyatan, melanda kami sekalian dengan lawatan Tuhan. Kuasa Roh Kudus bersama kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, bahkan seluruh kaum keluarga kami dalam perlindungan Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan. Kami para hamba-hamba Tuhan, penata layan sejak hari Jumat kemarin sampai hari ini ya. Boleh hari Sabtu apa Jumat kita kemarin itu ya. Kita sedang mengadakan retreat untuk para pemimpin. Dan hari ini kita sama-sama beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bulan keluarga, di bulan Juni adalah bulan keluarga dari Gereja Betel Indonesia. Saya memberikan tema khotbah saya pada pagi hari ini dengan tema keluarga yang hidup dalam perjanjian Allah. Jadi keluarga yang hidup dalam perjanjian Allah. Ada satu keluarga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita buka kitab Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat 11 dan 12. Kejadian pasal 7 ayat 11 dan 12. Dikatakan begini. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air Samudra Raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Jadi kita ingat kisah ini bahwa Nuh ya dengan keluarganya ini diselamatkan ada di dalam bahtera. Dan dikatakan hujan yang turun itu 40 hari 40 malam. Waduh, ini luar biasa. 40 hari 40 malam hujan terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Hujan 3 hari saja ya sudah bikin banjir. Hujan 7 hari lagi ya, itu lebih banjir lagi, bisa tenggelam begitu. Apalagi ini 40 hari 40 malam. Lalu kemudian ayat 11 tadi kita dengan jelas dikatakan begini. Ya, terbelahlah segala mata air Samudra Raya yang dahsyat. Terbelahlah mata air Samudra Raya. Jadi selain hujan yang turun terus menerus 40 hari 40 malam, Alkitab katakan ada mata air di Samudra Raya terbelah. Saya bisa membayangkan ya mata air di Samudra Raya itu terbelah begitu dahsyat. Saya percaya ini bukan peristiwa biasa-biasa saja. Jadi saya bisa menggambarkan ini sebuah gempa bumi yang dahsyat. Jadi tidak hanya hujan 40 hari 40 malam, tapi saya percaya ini ada sebuah gempa bumi yang dahsyat sehingga terbelah. Nggak mungkin mata air di Samudra Raya tiba-tiba terbelah. Kalau dikatakan di Samudra Raya berarti semua dalam kondisi terbelah. Waduh, ini
saya bisa gambarkan ini sebuah gempa yang dahsyat. Jadi mungkin bisa saya bayangkan tidak hanya gempa yang dahsyat, ini sebuah tsunami yang besar. Ya, bayangkan. Lalu kemudian ya, waktu Nuh keluar dari bahtera, saya bisa bayangkan kondisi bumi porak-poranda. Bangkai-bangkai di mana-mana. Alkitab menuliskan ya, penafsir ya memperkirakan Nuh itu ada di bahtera itu kurang lebih selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Tetapi saya percaya dampak yang mereka temui ketika ketika banjir itu surut, saya bisa membayangkan semua kondisi porak-poranda, hancur. Bangkai-bangkai hewan, bangkai manusia mungkin masih ada, ya, bau busuk masih ada. Jadi udah porak-poranda, hancur-hancuran. Tapi kemudian di dalam ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-9 dikatakan begini, lalu Allah memberkati Nuh, anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Ya, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tangan mula semuanya itu diserahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, sesungguhnya aku mengadakan perjanjian, ya, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Lalu dalam ayat yang ke-17 berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, perhatikan. Jadi waktu Nuh keluar dari bahtera, dia menemukan kondisi yang hancur, habis-habisan, porak-poranda, bangkai di mana-mana, ya, nggak ada harapan. Mau makan pun nggak menemukan bahan makanan karena sudah hancur-hancuran. Mau mengolah tanah nggak mungkin, mau bangun rumah pun belum bisa. Jadi di luar yang ditemui oleh Nuh itu sesuatu yang tidak memberikan harapan. Nah sekarang bagaimana? Ya, Nuh dengan istri, 3 anak, 3 mantu, 8 orang harus hidup dengan kondisi sudah hancur-hancuran, nggak ada harapan, nggak ada yang bisa diandalkan, ya, nggak ada yang bisa dikerjakan, semua hancur-hancur. Tapi perhatikan begini, dalam pasal 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh, anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, serta penuhilah bumi ini. Catatan yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Catatan pertama yang kita garis bawahi, 1, Tuhan memberkati Nuh dengan perjanjian, ya, janji. Amin. Ya. Dengan janji. Lalu yang kedua, ya, tadi dikatakan Nuh beranak cucu, Nuh melanjutkan keturunan, lalu diulang lagi, ya, inilah tanda perjanjian dalam ayat 17 yang kuadakan antara kamu, ya, antara aku dan segala makhluk di bumi. Bahkan sebelumnya dalam pasal 8 ayat 22, ya, dikatakan
Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Yang kedua, ternyata ya catatan saya yang kedua, Nuh itu harus mengolah. Ya, mengolah bumi yang baru ini. Ya, aplikasinya apa? Yang pertama begini, ketika kita menemukan di depan kita nggak ada harapan, di depan kita ya tidak menjanjikan, di depan kita ya tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati, tidak ada sesuatu yang menghasilkan, tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan karena semuanya dalam kondisi rusak, ya, dalam kondisi nggak ada harapan, dalam kondisi seakan-akan semua tertutup. Saya ingin katakan catatan yang kedua aplikasi bagi kita, kita tetap bisa hidup karena kita hidup dalam segala janji Allah. Amin. Ketika kita menemukan pekerjaan kita, bisnis kita hancur mungkin, ya, ketika kita menemukan ya tempat di mana kita bekerja tidak menghasilkan, tempat bisnis kita tidak menghasilkan, apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang sudah rusak, porak-poranda, nggak menghasilkan. Tapi saya ingin katakan di luar sana memang tidak menghasilkan, maka sebab itu tetap tinggal di dalam janji Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kau sedang menemukan ekonomi dalam keadaan krisis, keuanganmu dalam keadaan krisis, saya ingin katakan di luar sana tidak bisa memberikan janji yang pasti. Engkau mau tanam, ya, ada tawaran investasi. Oh, ada banyak, mohon maaf ya, ada banyak jemaat yang datang minta didoakan karena mereka sudah keluarkan uang. Dan itu bukan uang puluhan juta, ratusan juta. Diajak kerjasama, investasi. Nanti hasilnya sekian bulan begini, per ini begini, nanti dapat begini. Ternyata akhirnya apa? Dapat kagak keuntungan, pembagian hasil nggak dapat, modal yang ditanam pun nggak bisa kembali. Di luar sana nggak bisa menjanjikan. Makanya saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian tetap tinggal dalam janji Tuhan. Ada satu jemaat, anaknya baru masuk sekolah menengah kejuruan. Ya, dia katakan anak saya yang pertama nggak bisa kuliah karena kondisi keuangan nggak mungkin. Aduh, kasihan anak saya lulus SMK udah bekerja, kerja berat. Anak kedua masuk, waduh bagaimana ya? Bagaimana ini bisa kuliah, rasanya nggak mungkin. Saya katakan Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Tetap tinggal dalam janji Tuhan. Anaknya sekarang kelas 2, baru kelas 3 tahun depan, lulus berarti tahun depan. Udah ada penawaran, ya, penawaran beasiswa. Total yang harus dibayar kalau masuk di sana 44 juta. Tapi hanya keluar 2.500.000 karena dia dapat beasiswa. Uang per semesternya 6 juta. Waduh, sampai dia rasanya nggak mungkin anak bisa kuliah. Lah itu kalau kita hidup dalam janji Allah. Sama seperti ketika Tuhan berjanji kepada Nuh, Tuhan juga berjanji kepada kita. Maka kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tuhan sanggup ketika kita membutuhkan sesuatu dalam rumah tangga kita, Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Catatan saya yang kedua aplikasinya. Yang kedua, selain kita hidup dalam janji Allah, ternyata Nuh juga harus mengolah. Waktu dia mau masuk bahtera kan Tuhan sudah persiapkan, suruh bawa binatang, hewan sepasang-sepasang, bawa benih. Nah, waktu keluar, Nuh mulai bercocok tanam dengan benih. Ya mungkin dia belum bangun rumah, masih tinggal di bahtera. Ya hewan-hewan sudah dilepas, ya hewan-hewan ternak peliharaan mungkin dipelihara, diolah, nggak diam.
Begitu juga dengan kita, memang kita hidup dalam janji Tuhan. Tapi bagian kita harus kerjakan. Ya, kita bekerja yang sebaik-baik mungkin, penuh dengan tanggung jawab. Ya, sekalipun mungkin pekerjaan kita kecil, jabatan kita kecil, tapi kalau kita hidup dalam janji Tuhan, Tuhan bisa mengangkat kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Nah, untuk itu tetap harus kita mengolah, nggak santai-santai. Ya. Saya sering kali ngomong ke jemaat Tuhan, ya, bahkan termasuk ke ya adik saya, Doni, tuh belajar sama Opung Daniel. Kerja bertahun-tahun, terus dikeluarkan, nggak ada pesangon, ya di PHK, ya, anak 2, harus sekolah, tapi perhatiin, anaknya bisa kuliah dua-duanya, ya rasanya nggak mungkin, saya katakan begitu. Tapi apa? Ya memang nggak kerja, ya apa aja dia kerjakan. Ya mau ngojek ya, antar jemput anak, pokoknya kerjakan apa yang Opung Daniel ini bisa kerjakan. Ya. Enggak gengsi, kan ada orang-orang yang gengsi. Kerjaan apaan? Enggak level. Ya. Dagang nasi uduk. Ya. Pagi-pagi harus bikin nasi uduk. Waduh, itu perjuangan. Ya. Memang kalau dilihat hasilnya kecil, itu memang hasil kecil. Tapi kan kita hidup dalam janji Tuhan. Berkat Tuhan itu bisa dari mana aja. Amin. Saya pernah ngalami dengan Bapak Rohani ketika itu dalam kondisi keuangan yang juga lagi krisis-krisis. Ya, kita tetap pelayanan ke sebuah keluarga. Saya mengantar Bapak Rohani nggak naik motor, nggak naik mobil, naik angkot. Kan memang nggak ada mobil, nggak ada motor, naik angkot. Dari pinggir jalan ke dalam itu cukup jauh, ya turun di Sasak Jikin tuh ke rumahnya keluarga almarhum Lavo itu lumayan, mungkin bisa 1,5 kilo kali itu ke dalam itu jalan, pulang juga jalan. Ya mohon maaf nih, kita kan tahu kalau kita khotbah di MK, ya persembahan kasihnya kan nggak banyak. Cukup hanya untuk naik angkot pada masa itu. Tapi kita kerjakan. Bagian kita kami hamba Tuhan ya lakukan, melayani Tuhan. Pulang jalan kaki lagi. Sudah malam kan ibadah sore jam 5, pulang 6:30. Di perjalanan waktu jalan berdua sambil nyanyi, tiba-tiba Bapak Rohani bilang, ada uang. Udahlah bah, nggak usah bah. Paling uang apa 1000 kertas kan, zaman ini masih ada 1000 kertas. Udah jalan, tapi balik lagi, udah balik lagi, lumayan katanya walaupun 1000. Langsung Bapak Rohani itu injak itu uang. Karena di belakang kami ada truk dengan lampu yang menyorot. Tahu sendiri kan, lampu truk itu kan sorotannya tajam, cahayanya cukup jelas. Begitu, diinjak, dipungut, jalan, dibuka, sampai bingung. 100.000 rupiah. Zaman itu 100.000 rupiah itu besar. Ya, 20 ribuan 5 lembar. Sampai geleng, kata si Abah, coba tadi kalau nggak diambil. Wah, rugi katanya. Saya pikir asri udahlah nggak usah bah, gitu ya kan. Ben aja. Herannya itu kan udah lalu lalang orang lewat. 1, kedua ada mobil berhenti truk dengan lampunya menyala. Kok nggak ada yang lihat itu? Matanya semuanya dikaburkan. Ada uang 100.000, ya 5 lembar 20 ribuan. Jadi artinya begini, kalau kita ikut janji Tuhan, bagian kita kerjakan. Amin. Selebihnya bagian Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita tetap hidup dalam janji Allah. Yang pertama, ya kita hidup dalam perjanjian. Yang kedua, sekalipun kita hidup dalam perjanjian, kita harus lakukan bagian kita sebaik-baik mungkin. Jadi pegawai yang bagus, jadi karyawan yang bagus,
Kalau bisnis yang bagus, jadi ASN yang bagus, jadi anggota TNI, anggota Polri, jadilah yang bagus, takut akan Tuhan, dan selebihnya Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Hamba ingin berdoa untuk mereka yang sedang berada di rumah, di tempat mereka masing-masing. Mari Bapak Ibu yang sedang punya pergumulan apapun, letakkan tanganmu dua-dua di dadamu. Saya ingin berdoa dari tempat ini. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Mereka sedang punya masalah, punya pergumulan. Mari Tuhan tolong, apapun pergumulan mereka, pergumulan keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, pergumulan keluarga, rumah tangga, pergumulan untuk anak-anak yang mau masuk sekolah yang baru di bulan Juni ini. Ada anak-anak yang mau masuk di kampus, masuk dalam perguruan tinggi, Tuhan cukupkan. Ada di antara mereka di pertengahan bulan Juni ini belum membayar uang kontrak rumah, uang bayaran sekolah, sekalipun sudah naik kelas masih nunggak, sekalipun sudah lulus masih nunggak, belum membayar apa yang menjadi bagian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jemaat KB Batu Penjuru jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, pengumuman yang saya sampaikan, kita akan ketemu dalam ibadah online. Ya, di minggu ini silakan simak di grup-grup WA. Lalu kita akan jumpa hari Minggu depan dalam ibadah raya umum dan ibadah raya Yud. Kita akan kedatangan tamu cukup jauh dari Fak-Fak Papua. Hambanya Pendeta Stephen Sanadi, ya. Pak Stephen Sanadi, ini saya sudah kenal dari sejak 91 waktu saya ke Papua, lalu sekolah di Petamburan, lalu praktek di tempat ini cukup lama, lalu kembali ke Fak-Fak. Ya, beliau akan berkunjung ke tempat kita. Ya, Bapak Ibu sambut hambanya. Kalau ada yang mau ngajak jalan, mau makan, traktir silakan. Ya, mumpung dia ada di kota besar, mungkin dia nggak ketemu sambal bakar di Papua, di Fak-Fak, nah, yang ada di sini sambal bakar, ajak makan sambal bakar, ya. Tapi jangan lupa juga, jangan hanya Pak Stephen Sanadi, ajak juga temannya Pak Jimmy Bawala, supaya sama-sama nikmati sambal bakar, ya. Yang jauh di traktir, masa yang dekat nggak pernah di traktir, ya, gitu. Jadi Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stephen Sanadi. Terus doa untuk kami sedang tetap retreat dan besok kami akan kembali nanti malam, ya, kita juga masih ada kegiatan, ya, jadi tetap didoakan kita boleh melihat karya Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ya. Terima kasih untuk Pak Steve yang sudah berjelah dengan tim sehingga retreat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk persembahan sokongan dana dari Bapak Ibu, juga termasuk dukungan dana melalui kantin, melalui penjualan panitia, itu semua sangat memberkati. Untuk para donatur yang juga Tuhan pakai untuk memberkati kami, terima kasih. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan 1 dan 2 sekaligus aja digabung. Di layar Bapak Ibu sekalian ada nomor rekening yang tertera. Silakan bisa memberi untuk persembahan misi, diakonia, persembahan persepuluhan, persembahan kolekte 2 kali hari ini bisa langsung disalurkan di nomor rekening yang ada, ya. Sekalipun kita ibadah di rumah, ya, selain kita memberikan hidup kita, memberikan pujian penyembahan, kita juga memberikan persembahan sebagai ucapan syukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah berlalu. Kita mengucap syukur, kita boleh ibadah di pagi hari ini, ya. Silakan disalurkan, ditransfer ke nomor rekening yang tertulis di layar Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Salam sehat, penuh semangat untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini.
Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Ibadah dari awal pertengahan ke akhirnya boleh berjalan atas tuntunan Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, Tuhan berkati apapun tugas pelayanan. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami hidup dengan janji Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kedangkan tangan kita dua-dua. Bapak Ibu dimanapun engkau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Salam, sampai jumpa ibadah online, ibadah sepekan secara onsite, dan ibadah hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.